Halo guys, kami dari kelompok 3 Kewirausahaan HTMB akan menjelaskan bisnis plan dan bisnis model kanvas kami yang berjudul Ini Kroto, pakan sehat untuk burung. Sebelum saya melanjutkan menjelaskan materi, saya mewakili kelompok saya akan mengenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama yaitu Sofia Indah Lestari, NIM 33030170065. Yang kedua Maulana Nur Ihsan dengan NIM 3303180000078. Selanjutnya Nuril Arifudin dengan NIM 33031180143. Selanjutnya saya sendiri Muhammad Fikri Pratama dengan NIM 33031190075. Dan yang terakhir Rizka Alvina 33031190011. Oke, sedikit saja saya akan memberikan satu kutipan quotes dari website yang saya ambil di internet. Quotesnya yaitu, masalah adalah anugerah Tuhan dengan bentuknya yang lain. Hadapi semua dengan percaya, doa, dan usaha. Oke, terima kasih. Yang pertama yang akan saya jelaskan adalah tujuan jangka pendek dan tujuan jangka panjang dari usaha ini. Yang pertama, tujuan jangka pendek. Tujuan jangka pendek adalah membantu para pecinta burung untuk memudahkan mendapatkan pangan dengan memberikan kroto kami yang penuh dengan protein dan vitamin. Para pecinta burung akan puas karena mereka mendengar kicauan burung yang merdu. Selanjutnya, tujuan jangka panjang, yaitu semut termasuk salah satu sumber daya alam yang banyak diambil atau diburu para pecinta burung. Jika terus-menerus diambil, maka lama-kelamaan akan punah. Untuk itu, salah satu tujuan kami berternak selain untuk berbisnis juga mempunyai tujuan lain, yaitu melestarikan populasi semut rangrang. Misi kami yaitu visinya terciptanya usaha yang tidak merusak lingkungan, karena sebagian petani rangrang cukup berguna sebagai pembasmi dan pengendali hama tanaman. Semut rangrang dapat membunuh hama tanaman yang menyebabkan tanaman tidak tumbuh dengan baik. Misi kami yaitu mendirikan sebuah usaha semut rangrang di mana usaha ini akan terus dibutuhkan dan dapat menghasilkan keuntungan rupiah dengan perawatan yang mudah dan sederhana. Profil perusahaan kami, nama perusahaan ini _kroto, alamat jalan alamat palsu nomor 100, email kami inikroto@gmail.com, Instagram kami @ini_kroto. Strain kroto dengan kualitas tinggi dan bervitamin, terbuat dan dijual dalam keadaan fresh, tidak ada kecurangan dalam proses pengembangan. Kroto merupakan pakan burung yang diproduksi secara alami dan dibuat menggunakan bibit yang berkualitas unggul. Harga kroto satuannya 12.000, seperempat kilo 21.000, setengah kilo 41.000, dan 1 kilo 80.000. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana Nur Ihsan, NIM 33030180078. Di sini saya salah satu anggota dari kelompok 3. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang bahan baku dan peralatan pembuatan kroto. Yang pertama ada semut rangrang, yang kedua ada toples, yang ketiga ada rak, yang keempat ada air gula, yang kelima ada kaki ayam, dan yang terakhir ada wadah. Dan selanjutnya ada alur atau proses produksi. Di sini ada 4 alur. Yang pertama yaitu pemberian pangan seminggu 3 kali, bahan baku atau biang setiap sebulan sekali dipisahkan dari telur atau krotonya. Yang ketiga proses penimbangan, yang terakhir adalah packing. Dan di sini ada juga manajemen. Di sini saya akan menjelaskan ada 5 struktur di dalam manajemen ini. Yang pertama yaitu ada owner.
Owner adalah orang yang memiliki suatu perusahaan. Tidak hanya sebagai pemilik, owner juga merupakan pemegang saham pada perusahaan tersebut. Bahkan tidak jarang owner juga tetap ikut serta dalam menjalankan kegiatan operasional dalam perusahaan itu. Selanjutnya ada manajer. Manajer adalah orang yang bertanggung jawab untuk mengarahkan usaha yang bertujuan membantu perusahaan dalam mencapai sasarannya. Yang ketiga ada bagian pemasaran. Bagian pemasaran adalah divisi perusahaan dengan tanggung jawab atas fungsi pemasaran. Ini bertujuan untuk menjual sebanyak mungkin produk secara berkelanjutan. Tim merencanakan strategi pemasaran dan mengkombinasikan bauran pemasaran yang tepat untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan pelanggan. Yang keempat ada produksi, yaitu proses menghasilkan sesuatu baik berbentuk barang maupun jasa dalam sesuatu periode waktu dan memiliki nilai tambah bagi perusahaan. Produksi juga bisa disebut sebagai proses pencipta barang dan jasa. Yang terakhir yaitu ada keuangan. Keuangan adalah dasar operasional perusahaan yang harus dikelola dengan baik. Manajemen keuangan meliputi aktivitas perencanaan keuangan, pengambilan keputusan dalam menggunakan uang perusahaan, hingga pengawasan jalannya arus keuangan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan atau jelaskan kepada teman-teman semuanya. Untuk selanjutnya bisa dijelaskan atau dipaparkan oleh teman kelompok saya. Dari saya cukup sekian. Apabila ada salah kata atau kurangnya, saya pribadi mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan slide sebelumnya, sekarang ganti job speak. Karyawan dalam bisnis ini tidak memerlukan SDM yang berlatar belakang pendidikan tinggi atau sarjana, akan tetapi yang diperlukan adalah orang yang memiliki keahlian dan pengalaman. Manajer mengatur semua karyawan yang ada dalam semua bagian perusahaan. Produksi menjalankan proses produksi mulai dari pemberian pakan, memisahkan hasil produksi dalam kata lain kerutu, sampai packing kemasan. Keuangan mengestimasi seluruh biaya yang baik pendapatan maupun pengeluaran. Pemasaran mempromosikan hasil produksi baik dalam event-event maupun melalui platform media sosial. Dalam hal ini pasar yang dituju dalam bisnis ini adalah pasar yang untuk semua kalangan pencinta burung dengan tingkat pendapatan menengah. Kedua, tingkat persaingan. Persaingan dalam bisnis ini tidak begitu banyak karena banyak orang yang tidak mau menggeluti usaha ini. Dan upaya pemasarannya yakni memperindah kemasan dengan menetapkan harga pada masing-masing kemasan. Dan adapun bentuk terakhir yakni strategi pemasaran, pengenalan produk melalui event-event perlombaan burung dan media sosial seperti Instagram, Facebook, dan media platform lainnya. Strategi dalam pemasaran produk yaitu diantaranya melalui event-event, misalnya diadakannya perlombaan dan lain-lain. Dan pemasaran produk ini tersedia juga di media sosial seperti Instagram, Shopee, dan bisa juga menghubungi langsung melalui nomor WhatsApp yang telah kami cantumkan. Pada tanggal-tanggal tertentu juga, pada platform Shopee, kami menawarkan bundling berupa paket-paket beserta potongan harga untuk beberapa produk tertentu. Selanjutnya terdapat 9 elemen bisnis model kanvas. Yang pertama, value proposition, yaitu terdapat kualitas yang tinggi, fresh, serta akurat dalam pengembangan produknya. Selanjutnya, customer segment, yaitu ditujukan untuk kaum menengah dan para pecinta burung ternak. Selanjutnya, channelnya yaitu agen, pasar burung, dan media online. Selanjutnya, customer relationship, yaitu berupa event atau perlombaan, public speak, majalah, serta web.
Selanjutnya revenue streams, yaitu berupa keuntungan penjualan. Selanjutnya key resources, yaitu berupa pengalaman yang dibutuhkan dan juga keahlian. Selanjutnya key activities, yaitu berupa produksi, delivery, dan packing. Selanjutnya key partners, yaitu agen-agen, pasar burung, komunitas, dan event-event. Selanjutnya yang terakhir adalah cost structure, yaitu yang dibutuhkan sarang atau tempat, bibit, pakan,